Ibu enggak takut toh? Sedikit sekali lagi matur nuwun panjenengan meluangkan waktu, dan ternyata di KSA memang pelayanannya bagus ya Bu ya. Karena ulang tahun di KSA ini sehingga sampai depan kamar Oka pun perawatnya masih banyak senyum, sapa seperti itu. Jadi jangan tidak usah takut ya. Kita tekan sedikit. Bismillah, jangan lupa berdoa, dan nanti operasi sampai selesai biar lancar. Operasi kecil, operasi kecil. Belum pernah pasang Bu? Nanti aku udah 3 tahun aku bongkar dan pasang lagi. Putranya? 3. Ya. Cewek semua? Cowok, cewek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya teman-teman jurnalis. Jadi pagi hari ini adalah dalam rangka ulang tahun ke-19 KSA Group, khususnya di Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu mengadakan Safari KB. Apa itu Safari KB? Kami melakukan tindakan MOW, medis operasi wanita. Yang kedua, IUD, pemasangan IUD, dan yang ketiga adalah implan. Sebanyak 15 MOW, 5 IUD, dan 5 implan. Alhamdulillah, antusias masyarakat Tayu dan sekitarnya dalam ikut dalam acara ini lumayan. Jadi kami juga terima kasih kepada para aseptor yang sudah bersedia untuk mengikuti acara pagi hari ini. Jadi dipilihnya Safari KB mungkin ya, jadi salah satu dari kepedulian kami CSR artinya terhadap keluarga berencana yang akhir-akhir ini mungkin sudah melemah gitu, menurun, kami tingkatkan lagi. Dari sisi kesehatan mungkin KB sudah. Oh iya, jelas. Jadi dari sisi kesehatan, kesejahteraan, semua itu berdampak. Jadi apabila kita tepat memilih alat kontrasepsinya, insya Allah dari segi kesehatan sudah terlindungi, dan dari kesejahteraan pasti akan lebih sejahtera. Hari ini tanggal 11 Juni berada di RS KSA Tayu. Kami dari Dinas Kesehatan mewakili Bapak PLT Kadinkes. Ada kegiatan seperti yang dijelaskan Pak Direktur tadi, Safari KB. Baik, Safari KB ini sebetulnya kegiatan yang sudah zaman dulu ya, zaman Orde Baru dulu sudah dilakukan, dan ternyata sampai hari ini masih eksis. Karena berbagai tujuannya banyak. Dari segi kesehatan, karena kita di bidang kesehatan, pasti karena apa? Jarak kelahiran, kemudian umur anak yang diasuh akan semakin teratur. Kalau kecil sudah punya adik, itu juga sesuatu hal yang menjadi beban dari keluarga, karena dari sisi perawatan, kemudian dari sisi pembiayaan juga akan semakin besar. Kemudian hari ini kegiatan CSR RS KSA Tayu, dalam hal ini akseptor KB yang didatangkan tadi sebanyak 25 yang sudah disebutkan tadi, ada MOW, ada implan, kemudian ada IUD, semuanya berpartisipasi, dan kita dari Dinas Kesehatan merasa terima kasih dan mengucapkan bersyukur, berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena dalam satu hari ada pelayanan sampai 25 akseptor KB. Ini hal yang luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena mencari akseptor tidak seperti dulu, susah sekarang. Orang sekarang sudah terprogram semua, baik suami atau istri, bekerja di suatu karyawan pabrik atau instansi. Jadi untuk mengumpulkan mereka di jam-jam kerja seperti ini tidak gampang. Kalau dulu memang relatif gampang, waktu kita ada di puskesmas, tapi sekarang karena sudah berjalannya waktu, untuk mencari itu biasanya ada beberapa hari untuk menembusi dulu ya, untuk menembusi dulu apakah hari itu bisa atau tidak. Ini sungguh luar biasa apresiasi dari Dinas kepada RS KSA Tayu karena sudah berhasil mengumpulkan 25 akseptor KB. Tujuannya sangat mulia, yaitu kaitannya dengan jarak kelahiran, kemudian disangkut pautkan dengan apa yang kemarin menjadi booming itu, stunting. Walaupun angka stunting kita di Pati sudah menurun dari angka 18 menjadi 16% penurunannya, sehingga ini sudah hal yang luar biasa, dan di tingkat Jateng kita termasuk kabupaten kota yang membanggakan penanganan stuntingnya. Kenapa stunting berkaitan dengan akseptor KB? Memang iya, karena jarak kelahiran di situ
artinya ASI-nya juga akan sempurna dapatnya. Jadi selama ASI eksklusif 6 bulan ditambah sampai umur 24 bulan atau 2 tahun. ASI murni kalau bisa. Kalau enggak nanti asupan untuk susu formula, dan itu tidak diharapkan dari pemerintah karena setelah 6 bulan itu nanti dari ASI berlanjut terus sampai umur 24 bulan dengan makanan tambahan ya yang bergizi, sehingga nanti akan jadi apa yang sebutannya generasi emas 2045 seperti cita-cita Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Nanti kaitannya dengan generasi emas ini harus kita dukung. Maka dalam rangka CSR KSH ini menjadi momen yang bagus karena mengambil tema akseptor KB ya, dalam hal memberikan jarak kelahiran dan jumlah anak. Harapannya dari pemerintah kalau 2 saja cukup. Ya, nanti baik laki atau perempuan sama aja. Saya kira itu. Sebetulnya ini kan sektor yang di swasta termasuk KSH. Kami yang ada di dinas kaitannya dengan Dinsos juga yang leading sektornya, memang ada target tertentu yang nantinya kaitannya dengan jumlah pasangan usia subur Mas targetnya. Jadi pasangan usia subur itu manakala usianya di bawah 35, kemudian masa mempunyai anak kan, pasangan usia subur itu menjadi target kita, dan itu relatif besar karena kita memang kalau anak cuma 2 tapi jumlah pernikahan yang banyak. Nah, dan sekarang pemerintah bikin peraturan juga 19 tahun kalau tidak salah. Rekan-rekan pers mungkin perso itu, dan itu kalau diterapkan banyak kendalanya. Tahu salah satu kendala biasanya apa? Hamil sebelum nikah dan umurnya sudah 17, itu termasuk harus didahulukan untuk menikah. Itu kan menyalahi sebetulnya karena umurnya tidak memenuhi 19 tahun. Artinya mungkin anak cuma 2 tapi jumlah kelahirannya kan semakin bahkan banyak karena banyak pernikahan di bawah umur tadi itu ya. Itu harus kita setel semua, jarak kelahiran kemudian usia pernikahan. Nanti kalau sudah tertata dengan baik, insya Allah nanti kita jadi jumlah penduduknya terkendali. Antara jumlah orang usia muda, tua, sama anak-anak itu stabil. Nah, kita kalah memang dengan luar negeri, karena luar negeri malah kebalikannya, langka. Kalau orang mau punya anak dikasih subsidi, seperti di Perancis itu kan luar biasa. Kalau pasangan tuh mau punya anak dikasih subsidi, karena harapannya tidak punah penduduknya, karena orang sana malas punya anak karena kesibukannya. Saya kira itu, dan itu belum menjadi tiruan dari kita karena tidak ideal untuk di Indonesia. Saya kira itu dari saya, matur nuwun. Cukup Mas ya.